dan tugasnya Bu. Maka fase A punya tanggung jawab pada kelompoknya untuk mengaktifkan kelompoknya. Fase B juga, fase C juga. Permisi Pak, saya Syafani Afirin Ardani dari tim Kodok Punesa, izin meminta waktunya panjenengan untuk melakukan wawancara. Ya, silakan. Jadi yang pertama, kalau boleh tahu Pak, ini lokakarya penggerak yang keberapa? Ya, ini lokakarya penggerak yang kelima dengan tema komunitas belajar. Oke. Ya, Apa saja Pak capaian dari lokakarya yang sebelumnya? ya. Dari setiap lokakarya kita punya tema yang berbeda sehingga pengembangannya pun arahnya juga berbeda. Dan yang kemarin-kemarin capaiannya juga harapannya ini sudah bisa tercapai lah paling tidak. Jadi kaitannya dengan pengembangan pembelajaran, kemudian bagaimana perencanaan berbasis data dalam rangka pengembangan sekolah penggerak. Dan hari ini pun kita akan banyak belajar mengenai bagaimana kita mengembangkan komunitas belajar, baik itu di satuan pendidikan yang nantinya juga akan di dalam lingkup Kabupaten Kediri. Kendala apa saja yang telah ditemui dari beberapa lokakarya yang telah tersegala atau terlaksana? Ya, secara umum kegiatan lokakarya ini tidak ada kendala. Alhamdulillah terselenggara dengan baik, diikuti oleh seluruh penggerak, diikuti oleh kepala sekolah dari sekolah penggerak, diikuti oleh PKP. Jadi di sana ada namanya PKP di masing-masing satuan pendidikan sekolah penggerak. Jadi di sekolah penggerak nanti itu ada komite pembelajaran. Jadi ada dari unsur kepala sekolah, ada dari unsur guru dan ada unsur BK. Kalau di SMP Satu Gurah ini komite pembelajarannya itu ada kepala sekolah Bu Ernia, ditambah Bu Ida, kemudian ditambah Pak Didit, seperti itu. Itu PKP-nya itu kan ikut di lokakarya dimanapun nanti. Misalnya lokakarya kemarin ada di SMP Satu Tarokan, ya 3 orang ini ikut. Nantinya dari hasil di sana itu yang akan diimbaskan di rekan-rekannya di SMP Satu Gurah. Begitu juga di sekolah yang lain akan diimbaskan. Apa harapan Bapak terkait lokakarya sekolah penggerak ke depannya? Ya, harapannya lokakarya ini memberikan dampak sebagaimana tujuan dari sekolah penggerak, yakni ada akselerasi kemajuan, percepatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya, baik itu sesama guru, sumber daya dari anak didik. Tujuannya apa sih? Tujuannya tentu sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, sejalan dengan kurikulum merdeka, yakni terwujudnya profil pelajar Pancasila. Itu harapannya. Permisi Bu, saya Syafania dari tim Kodok Punesa. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada panjenengan. Bisa. Yang pertama, kalau boleh tahu ini lokakarya yang keberapa ya Bu? Ini lokakarya yang kelima. Dan ketempatan sekolah kita itu sudah 2 kali ketempatan ini. Jadi ketiga sama kelima di sini. Ya. Apa saja capaian dari lokakarya yang sebelumnya Bu sama yang sekarang? Oh, capaiannya yang jelas ada beberapa peningkatan atau transformasi perubahan di dalam sekolah, terutama di dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua adalah inovasi-inovasi pembelajaran yang diterapkan kepada guru di dalam tim komite pembelajaran. Sehingga itu semuanya dengan adanya lokakarya seperti ini kita akhirnya mempunyai tolok ukur sejauh mana pencapaian kita. Gitu. Ya. Kendala apa saja yang ditemui dari beberapa lokakarya yang telah tersenggala atau terlaksana? Oh ya, kendalanya ada banyak sebetulnya, terutama
Kadang-kadang jangkauan sekolah yang ditempati itu berpengaruh terhadap lancar tidaknya pelaksanaan lokakarya. Tapi yang jelas selama ini lokakarya yang dilaksanakan mulai lokakarya pertama sampai sekarang lokakarya kelima itu tidak ada kendala yang signifikan. Ya. Upaya dan solusi apa yang telah dan akan dilaksanakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Yang jelas akhirnya Dinas Pendidikan mengambil suatu kebijakan dengan BPDB Provinsi Jawa Timur gitu ya. Kenapa lokakarya ketiga kelima itu dilaksanakan di SMP 1 Gurah? Salah satunya yaitu jangkauannya itu dari masing-masing sekolahan yang masuk di dalam sekolah penggerak itu untuk SMP 1 Gurah merupakan area di tengah-tengah sehingga mudah sekali dijangkau dari beberapa lini sekolah penggerak. Sehingga itu mungkin yang yang dijalani oleh Dinas Pendidikan sama BPDB Provinsi Jawa Timur. Apa harapan Ibu terkait lokakarya sekolah penggerak ke depannya? Harapannya dengan adanya lokakarya yang sering kita laksanakan ini ada beberapa perubahan, ada beberapa target pencapaian sesuai dengan harapan dari BPGP maupun Dinas Pendidikan, sehingga perubahan di dalam penerapan kurikulum merdeka di sekolah penggerak itu betul-betul mewarnai dan bisa mentransformasi atau istilahnya memberikan menyebarluaskan kepada sekolah-sekolah lain sehingga program dari Kemenristek itu bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu, terima kasih atas kasih. waktunya. Iya, makasih banyak, kamu juga semangat ya. Kodok Punesa izin meminta waktunya panjenengan untuk melakukan wawancara. Ya, monggo, tidak apa-apa. Jadi yang pertama, apa yang sudah Ibu peroleh selama mengikuti kegiatan lokakarya selama ini? Di sekolah penggerak, lokakarya merupakan tempat berbagi dari setiap sekolah yang ada di dalamnya. Jadi ketika lokakarya kita bisa saling bertukar pikiran, saling berbagi praktik baik. Jadi banyak sekali ilmu yang diperoleh ketika kita ketemu di lokakarya. Kebetulan lokakarya yang bulan kemarin dengan tahun ini saya ada di sekolah yang berbeda. Kalau kemarin ada di SMP 1 Gurah, kalau hari ini saya ikut dengan SMP 1 Ringenrejo. Jadi ada banyak hal yang terutama saya sebagai kepala sekolah ketika mendampingi Bapak Ibu guru dari SMP 1 Gurah dan Bapak Ibu guru dari SMP 1 Ringenrejo. Jadi banyak ilmu yang diperoleh khususnya di pembelajaran. Jadi nanti ke Bapak Ibu guru bisa kembali ke sekolah dengan pengalaman yang banyak sekali yang bisa diterapkan. Bagaimana kesan dan pesan Ibu selama mengikuti lokakarya terutama yang dilaksanakan di SMPN 1 Gurah? Luar biasa. SMP 1 Gurah luar biasa. 2 kali ada di sini yang lokakarya yang ketiga kalau tidak salah ada di SMP 1 Gurah, itu luar biasa. Kebetulan saya kepala sekolahnya ada di sini. Hari ini ada di sini lagi. SMP 1 Gurah sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Apa harapan-harapan Ibu terhadap kegiatan ini untuk kedepannya? Harapannya semakin banyak sekolah yang bergerak, semakin banyak sekolah yang belajar, banyak sekolah yang memantaskan diri untuk bergerak di sekolah penggerak. Jadi harapannya banyak. Kalau sekarang masih ada 4, berharap tahun ke depan lebih banyak lagi, dan khususnya sekolah penggerak yang ini bisa mengimbaskan ke sekolah lain sehingga ilmunya tidak berhenti di 4 sekolah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, semangat terus. Semoga sukses ke depan. Amin, terima kasih Bu.